Bab 3. Kejutan manis. Ada apa, Sen? Kamu sedang ada masalah? Tanya Mbak Fei, teman yang mengundangku untuk kolaborasi di event rancangannya. Ada sedikit masalah, Mbak. Aku sepertinya besok harus pulang ke Indonesia karena harus menyelesaikan masalahku, kataku padanya. Dia heran melihatku. Tetapi acara kita masih berjalan, Sen. Melalui event ini rancanganmu bisa diterima. Apakah masalahmu sangat rumit? Aku menghela napas. Entah mengapa dikhianati Miranti dan Mas Alif, aku jadi tak mempercayai orang lain tetapi menghadapi sendiri maka aku tak akan bisa. Mbak Fei adalah desainer yang cukup terkenal. Dia tidak pelit berbagi ilmu. Usianya jauh sekali di atasku. Karena dukungan darinya aku bisa dikenal cukup luas. Mbak Fei sudah seperti kakakku sendiri. Sen, masalah kamu pasti sangat rumit. Kamu bisa berbagi cerita ke Mbak, insya Allah bila mampu maka Mbak akan membantu, katanya kupandangi wanita di depanku. Yang kusuka darinya juga adalah sikap rendah hati dan dermawannya. Mbak Fei sering menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin. Katanya jika mau berkah maka kita harus menyayangi sesama. Bagaimana rasanya dikhianati sahabat sendiri, Mbak? Maksud kamu? Sahabatku sepertinya ada affair dengan suamiku, itu masalahku, kataku begitu saja padanya. Mbak Fei menghela napas menatapku sebentar. Masalah kita kenapa hampir mirip bedanya Mbak dicerai suami dan memilih pelakor. Mbak Fei bercerita masalahnya. Dia memang terbuka padaku, beberapa kali menceritakan masalahnya dan mengapa di usia ke-48 tahun Mbak Fei betah sendiri karena mau fokus pada pendidikan kedua anaknya. Oleh karena itu aku minta maaf gak bisa menyelesaikan event ini, Mbak mereka mau menghancurkan aku sepertinya, kataku menghela napas. Mbak Fei mendatangiku dan mengelus lenganku untuk memberi aku ketegaran. Mbak paham. Segera selesaikan masalah kamu harus kuat dan lawan pelakor itu. Makasih, Mbak, kataku memeluknya. Aku memang butuh dukungan untuk menyelesaikan ini. Kamu sudah Mbak anggap seperti adik sendiri. Kamu jangan sungkan, kapanpun pasti Mbak siap membantumu, ucapnya padaku sambil mengelus pundakku. Aku bergegas pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalahku. Kini menunggu keberangkatan aku sudah berada di Bandara Damar juga ikut pulang bersamaku. Setelah ini kamu akan bekerja lagi di perusahaan, kataku padanya. Terima kasih, Bu. Kamu akan aku angkat jadi sekretarisku, jadi aku minta kamu bersikap jujur padaku karena aku percaya padamu, kataku lagi. Baik, Bu. Saya akan menjalankan tugas sebaik mungkin karena Bapak Subroto pernah baik sekali ke saya, katanya dengan sopan. Aku hanya mengangguk. Tak berselang lama Mas Alif menghubungiku tetapi aku tak mengangkatnya. Dia lalu mengirim pesan. Sen, mengapa teleponku tidak kamu angkat? Ada hal penting yang aku mau katakan. Katakan saja. Aku lagi gak mau bicara sama kamu. Kamu semarah itu sama suamimu sendiri, sayang. Apa karena aku gak perhatian sama kamu jadi sengambek ini Sen, marah kamu kok kayak anak kecil. Kenapa sampai kamu blokir rekening perusahaan? Bagaimana aku membayar gaji karyawan, sayang? Buka kembali rekeningnya. Aku gak akan lakukan, Mas. Karena kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Tolong, Sen, apa yang harus Mas lakukan agar kamu membuka kembali blokiran itu? Kalau kamu mau Mas datang ke Malaysia baiklah, penerbangan sore aku akan datang ke sana buat buktikan kalau aku benar-benar sayang sama kamu. Demi kamu Mas rela meninggalkan pekerjaan. Beberapa kali Mas Alif berkirim pesan namun aku sama sekali tak balas serta panggilannya tak kuangkat. Aku mematikan gawaiku. Dengan nomor baru, ku kirim pesan pada Mbak Fei, karena yakin Mas Alif akan datang ke Malaysia. Mbak Fei yang akan menghadapinya. Kurang lebih memakan waktu 2 jam aku sampai di bandara. Aku berada di hotel dan tak pulang ke rumah karena Mas Alif, aku yakin masih di rumah.
Aku mengatakan pada Mbak Fei untuk menghubungi jika Mas Alif sudah sampai di Malaysia. Sekitar jam 3 sore, Mbak Fei menghubungi kalau Mas Alif sudah berada di Malaysia. Dia bergerak cepat menjumpaiku untuk suatu tujuan agar aku membuka rekening yang terblokir itu. Aku mendengkus kesal padanya. Dia hanya butuh uangku saja untuk memperkaya diri. Aku bergegas ke kantor karena Mas Alif tidak ada lagi di sana. Aku yakin Miranti pasti di sana. Akan kubuat suamiku serta gundiknya miskin. Sampai aku di kantor dan langsung menuju ruangan Mas Alif selaku pimpinan yang sebentar lagi akan kutendang. Aku membuka pintu ruang kerjanya dengan sangat perlahan. Aku melihat Miranti sedang duduk manis di kursi goyang menggeser tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Dia tak menyadari kehadiranku sudah di depannya. Saat dia menggeser lagi, dia tersentak melihat aku berdiri di depannya. Miranti menghentikan aktivitasnya pada kursi itu dan menatap kaget aku yang sudah dekat dengannya. "Hai, Mir," kataku. "Sandrina, bukannya kamu di Malaysia?" Bab 4. Siapa yang berkuasa? "Hai, Mir," seruku ke temanku yang sedang duduk nyaman di kursi pimpinan. Dia terkaget melihat aku sudah ada di depannya. "Sandrina, bukannya kamu di Malaysia?" katanya langsung berdiri. Dia merasa tak enak dan menundukkan pandangannya. "Kenapa kamu bisa masuk ke ruangan ini, Mir?" "Banyak hal yang terjadi selama sebulan ini ya. Aku memang gak mengecek pabrik dan seminggu aku pergi ke Malaysia." "Apa yang terjadi sehingga kamu bisa duduk nyaman di sini?" kataku dengan sinis padanya. Lalu aku berjalan dan menabrak bahunya untuk duduk di kursi yang tadi didudukinya. "Sen, kamu jangan salah paham dulu ya. Aku. Miranti tampak bingung. Dia berusaha keras mencari perkataan yang tepat. "Apa aku menunggu penjelasan?" sentakku menatapnya tajam. "Sen, aku sedang punya masalah keuangan. Mantan pacarku meninggalkan aku dan membuat aku berhutang. Aku gak tahu lagi mau bagaimana. Hingga aku melamar kerja di perusahaan kamu. Mas Alif menerimaku dan kupikir dia sudah memberitahumu kalau aku bekerja di sini," katanya meringis padaku. Wajahnya dibuat melow supaya aku kasihan. "Mas Alif gak ada bicara apapun soal itu. Hebat juga kamu. Apa jabatan kamu di sini hingga bisa duduk di kursi bos?" "Kamu nyonya bos." "Maafkan aku, Sen. Aku hanya bermimpi untuk bisa jadi bos sepertimu. Aku ingin sukses sepertimu," katanya lagi mencoba memujiku. Aku mencibirnya. "Jadi sukses dengan cara mencoba mengambil apa yang menjadi milikku?" Cicitku ke Miranti. Dia mendengar apa yang aku katakan. Miranti menelan salivanya karena sepertinya aku sudah tahu perbuatan kotornya. "Maafkan aku, Sen, bukankah kita sahabat? Aku hanya hilaf duduk di sini karena Mas Alif memintaku di sini selama dia di Malaysia untuk menyusulmu," katanya lagi mencari alasan. "Mas, hubunganmu sudah terlalu dekat dengannya ya. Dia atasanmu dan kamu panggil Mas." "Anu, Sen, aku terkadang lupa karena sudah terbiasa sebab dia suamimu. Kamu kan sahabatku jadi ya wajar kan aku panggil dia Mas. Tapi kalau kamu gak suka aku akan panggil Bapak mulai sekarang." "Harap dimaklumi ya, Sen." Dia meringis lagi. Benar-benar pintar berakting. "Bagaimana kabar kakak iparmu yang sedang hamil itu?" "Maksudmu? Kau bilang di story yang sudah kau hapus kalau kakak iparmu hamil? Atau dia gak hamil dan kamu sebenarnya yang hamil?" Wajah Miranti pias. "Aku katakan itu. Kakak iparku yang hamil, Sen. Kenapa kamu dari tadi nyudutkan aku terus?" Dia mulai ketus menanggapiku. "Kamu tahu, aku mendengar cerita di Malaysia kalau ada sahabat yang akrab dari SMA sampai kuliah seperti kita sering saling meminjam pakaian. Tetapi terakhir sang sahabat mengkhianati temannya dengan mencuri suaminya dan berusaha mengambil harta temannya untuk kepentingannya. Jika itu terjadi pada kita maka aku tak akan tinggal diam. Suami dan sahabatku akan aku lempar dan kubuat miskin karena suamiku adalah pria kere tanpa dukungan dari aku." Kataku menatapnya garang. Dia menelan lagi salivanya melihatku. "Kamu bicara apa sih,
Sen, kamu pasti lelah. Ya udah, aku keluar aja dulu supaya kamu bisa istirahat di ruangan Mas Alif, ujarnya berlalu. Tunggu, Mir. Dia melihatku lagi. Mulai hari ini aku yang akan mengurus perusahaan. Aku mendengar kabar perusahaan terancam bangkrut. Aku sudah punya sekretaris. Melihat ketidaksopananmu duduk seenaknya di kursi suamiku, aku terpaksa memindahkanmu ke bagian lain. Tetapi, Sen, aku lelah, ingin istirahat. Silahkan tinggalkan aku, ucapku padanya dengan tajam. Dia jengkel melihatku. Aku gak ngerti, tiba-tiba kamu datang-datang dan marah sama aku. Apa salahku, Sen? Aku hanya hilaf duduk di sana. Aku gak ada hubungan apapun dengan Mas Alif, katanya dengan melankolis. Aku hanya mencibir. Yang mengatakan kamu punya hubungan siapa? Aku hanya berkata sebuah kisah di Malaysia. Kok kamu merasa secara gak langsung kamu menyudutkan aku? Ucapnya tak senang. Kalau gak merasa, kenapa kamu tersudutkan? Aku hanya ingin perusahaan warisan papa berjalan lancar lagi. Sampai aku tahu dalangnya siapa yang berani membuat perusahaan ini bangkrut. Kamu tahu tindak pencucian uang hukumannya apa? Cukup, Sen, kita bersahabat dan SMA kamu sampai nuduh aku melakukan pencucian uang. Bisa saja pelakunya karyawan lain. Aku baru saja bekerja di sini dan gak suka kamu memperlakukan aku seenaknya. Dia gak terima. Memperlakukan seenaknya bagaimana maksudmu? Biarkan bukti yang akan berbicara tentang kasus penggelapan. Semua akan diproses jika ketahuan. Aku akan cari bukti, ucapku menatapnya dengan tatapan mengunci. Terserah kamu. Dia melengos keluar begitu saja. Aku mau lihat sejauh mana hubungannya dengan Mas Alif dan siapakah yang hamil. Beberapa saat aku duduk di kursi ini, layar gawaiku bergetar dan ada panggilan dari suami pengkhianat. Apal sentakku menjawabnya. Sen, kamu di mana? Mengapa kata Mbak Fei kamu udah pulang ke Indonesia? Kamu mau ngerjai aku atau apa? Aku ada di kantor. Mau bertanya sejak kapan Miranti jadi sekretaris di sini? Anu, Sen, aku bisa jelaskan. Klik. Aku mematikan panggilan. Bab 5. Hamil. Aku mematikan gawaiku, merasa muak pada Mas Alif. Semua masih misteri yang belum dijawab. Aku harus cari tahu siapa yang hamil dan ada hubungan apa dia dengan Miranti, karena aku hanya berfokus pada story Wa Miranti tempo hari. Mas Alif sepertinya belum puas. Dia beberapa kali menghubungi aku tetapi aku masih enggan mengangkatnya. Lalu dia berkirim pesan padaku. Sen, kamu marah sama aku ya, sayang? Aku salah, Sen. Dia menangis di kakiku dan berkata sedang susah. Aku kasihan sama dia karena sahabat kamu. Miranti punya nilai bagus dan ku pertimbangkan dia jadi sekretaris karena dia dekat dengan kamu juga, Sen. Mas Alif mengirimi aku pesan. Entah mengapa aku tak percaya padanya. Dia beberapa kali menghubungi aku. Apa? Sen, kenapa kamu masih marah sama aku, sayang? Udahlah marahnya, aku janji akan lebih perhatian sama kamu, Sen. Oh, gitu. Aku sedang di kantor dan mengapa keuangan pabrik anjlok? Kamu gimana sih ngurus perusahaan peninggalan papaku, Mas? Aku gak akan buka blokiran rekening perusahaan. Aku akan tunggu bulan depan sampai keuangan stabil. Kenapa gitu, Sen? Bagaimana aku bayar gaji karyawan? Itu urusanku karena aku yang akan pegang perusahaan sekarang. Mengandalkan kamu percuma, bukannya membuat maju malah kamu menghancurkan. Apa motif kamu? Sen, tega sekali kamu nuduh aku. Aku udah kerja keras dan sebagian juga kukirim ke rekening kamu keuntungan perusahaan. Aku udah cek mutasi kiriman kamu. Kamu mengirim juga dikit, selebihnya kemana? Ingat, Mas, perusahaan papaku itu besar. Kamu mau menipuku? Kenapa kamu gak pernah bersyukur? Aku kerja untuk kamu. Kerja untuk aku apa? Kamu menipuku, Mas. Tega kamu melakukan ini, gak usah banyak omong, Mas.
Sekarang aku bosnya, aku yang pegang kendali di sini. Kamu sama sekali gak menghargai kerja kerasku, Sen. Aku gak akan menghargaimu jika kamu terus memperkaya diri, Mas. Kalau kamu gak terima, ya udah, ingat aku sebagai anak bertanggung jawab agar pabrik papa pulih lagi dan gak bangkrut. Aku menutup panggilan dengan kasar, benar-benar gak tahu diri. Dia menganggap ini adalah pabrik nenek moyangnya. Mas Alif keterlaluan untuk membuatnya bangkrut sesuka hati. Masih numpang hidup sama aku aja dia berani padaku. Aku memanggil Saskia melalui interkom di bagian keuangan. Dia bergegas datang setelah menerima panggilan dariku. Masuk, perintahku saat dia mengetuk pintu. Bu Sandrina, kapan kembali? Tanyanya. Duduk. Aku malas berbasa-basi. Dia duduk dengan patuh. Saskia, sudah kamu blokir rekening atas rekomendasiku? Sudah, Bu. Jangan kamu buka blokiran itu. Aku akan pegang kendali keuangan karena kalau pabrik ini bangkrut kamu juga terancam di PHK. Baik, sesuai perintah Ibu. Bagaimana pembayaran gaji kalian? Tanyaku penasaran karena feelingku gak enak. Terjadi pemotongan 30%, Bu, kata Pak Alif. Kami harus ikhlas untuk menutup beberapa kerugian produksi dan produk gagal, katanya menghela napas. Kenapa bisa gagal? Tanyaku menggebrak meja. Untuk apa Mas Alif meminta uang banyak-banyak kalau produk yang diproduksinya gagal? Saya gak ngerti, Bu. Ibu bisa tanya Pak Arifin di bagian produksi dan Pak Burhan di bagian pemasaran, katanya takut melihatku. Oke, kamu bisa keluar dan panggil mereka berdua. Aku merasa frustasi jika begini. Untuk sementara desain pakaianku terpaksa kutinggalkan agar fokus mengembalikan perusahaan papa yang nyaris bangkrut. Baik, Bul, katanya beranjak. Tunggu. Panggilku saat Saskia hendak keluar. Mengapa Miranti bisa bekerja di sini? Tanyaku sebelum dia pergi. Tidak tahu, Bu. Itu atas kemauan Pak Alif karena dia yang memilih sekretarisnya sendiri. Kemana sekretaris lama? Diberhentikan karena kata Pak Alif pekerjaannya kurang bagus, kata Saskia. Besok ada sekretaris baru yang akan membantuku. Namanya Damar, kamu kenalkan. Oh, Bapak yang kepala keuangan, Bu. Ya, Mas Alif kenapa pecat dia? Saya juga gak tahu, Bu. Mungkin Pak Alif marah karena dia beberapa kali tanya tentang dana-dana yang mau dicairkan. Terus kenapa kamu gak banyak tanya kayak dia? Maaf, Bu. Jangan pecat saya hanya menjalankan perintah. Saya takut dan minta maaf, Bu. Katanya padaku. Aku menghembuskan napas gusar menatapnya. Baiklah, aku masih kasih kamu kesempatan karena kamu kooperatif. Terima kasih, Bu, katanya melihatku sambil menunduk. Lalu Saskia keluar. Beberapa saat menunggu. Pak Arifin dan Pak Burhan datang. Aku ingin berdiskusi dengan mereka berdua. Dari hasil diskusi, Mas Alif membuat produksi dalam jumlah kecil namun dalam laporan jumlahnya banyak sehingga perusahaan merugi. Intinya dia mengambil untung sebanyaknya untuk masuk ke kantong pribadinya. Setelah mereka keluar aku menjadi gusar memikirkan tingkah suamiku. Baru saja pulang aku sudah dihadapkan pada masalah besar. Aku keluar sebentar dari ruangan itu untuk mencari udara segar. Beberapa karyawan menyapaku. Aku melewati kubikel-kubikel. Banyak karyawan sibuk bekerja. Aku melihat Miranti sedang berjalan ke arah toilet. Aku tak menyia-nyiakan kesempatan. Aku mengikutinya dengan perlahan. Ketika aku sampai di toilet, Miranti menghidupkan wastafel cuci tangan. Dia muntah-muntah seperti wanita hamil. Aku semakin yakin kalau yang hamil adalah dia. Miranti masih terus muntah-muntah. Dia lalu bergegas mengambil minyak angin untuk diletakkan di tengkuknya. Netranya membola saat melihat aku. Miranti lalu kembali menghidupkan wastafel untuk mengurai kegugupannya. Mau apa kamu, Sen? Tanyanya. Kamu hamil? Wajahnya pias saat kutanyakan.